Nah, kemarin itu kan kita kayak esensinya ngebahas sampai mana coba? Sampai saya ulang dulu aja ya, saya review karena kemarin sempat ada eh, saya sempat ada misconception sedikit. Nah, kemarin itu kan ceritanya kayak essence itu aksinya dibangun dari medan skalar sama metrik ya. Tapi untuk kasus kita metriknya kita ignore bagian metriknya dulu. Terus kita fokus cuman ke bagian skalarnya aja. Nah, bagian skalanya itu kita perturbasi. Jadi kita punya bagian backgroundnya ditambah suku perturbasinya. Ini background, ini suku uh, perturbasi kecil ya. Nah, terus dari sini ya aksi kayak essence itu kan bisa ditulis gini ya. Nah, di mana si X-nya adalah suku kinetik, kinetiknya itu 1/2 ini varian derivatif 2 kali. Nah, dari sini kita bisa turunin, eh, kita expand juga si bagian kinetiknya. Jadi kita punya bagian kinetik ini. Ya, kemarin udah kita turunin ya. Terus kita udah punya uh, ekspansi dari suku kinetik. Kita bisa turunin lagi ekspansi untuk P. Nih, ekspansi untuk P itu bisa kita tulis hmm, mana sih? Bentar ya. Oh ini. Nah, di mana sih suku ini yang ini itu sama dengan dp per x dx sorry, suku ini itu agak panjang setengah. Ya, nah setelah dapat ini akhirnya kita bisa ekspansi s-nya kita ekspansi jadi ditambah ds d2s. Ya, tinggal masukin ini ke sini, terus ambil bagiannya tinggal dipisah aja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Enggak ya? Nah, terus selanjutnya kemarin kan saya sempat agak bingung ya di sini. Sekarang ini kita mau minimasi, berarti kita ambil um, variasinya terhadap medan skalarnya. Berarti ini kalau saya tulis delta di sini itu variasi terhadap medan skalar ya. Jadi kita punya ini.
Nah, kemarin ada koreksi dari Pak Ardian. Gimana kalau misalnya saya anggap ini background, berarti kita harus kasih dia constraint. Constraint-nya datang dari mana? Kan ini sebenarnya seluruhnya harus 0. Dan ini kan saya variasikan terhadap seluruh medan ya. Terhadap medan total. Nah, harusnya kalau misalnya saya variasikan terhadap seluruh medan total, ini semua harus 0. Nah, tapi constraint yang saya pakai, karena kita asumsikan ini sebagai background, suku ini harus sama dengan 0. Ini constraint yang kemarin Pak Ardian koreksi. Nah, jadi yang pertama kita selesaikan tuh ini. Ini dulu. Karena dia hanya fungsi dari background, berarti suku ini, suku variasi terhadap perturbasinya 0 ya. Jadi ini sama dengan ini aja. Nah, dari sini kita kemarin udah turunin Horndeski dan K Essence. Variasikan ini supaya dapat 0. Itu nanti hasilnya langsung aja persamaan keadaannya aja kan sama. Persamaan equation of motion-nya untuk background yaitu ini. Ya, di backgroundnya harus memenuhi persamaan KSN. Oke, ini constraint untuk backgroundnya. Jadi karena sekarang backgroundnya udah memenuhi constraint ini, untuk suku perturbasi selanjutnya, ini kan suku perturbasi order 1. Ini sebanding dengan pi. Nah, ini suku perturbasi order 2. Nah, kita bisa turunin juga, seperti kemarin kan udah saya turunin. Ini bagian ini kalau diminimasi. Nah, sekarang karena backgroundnya udah memenuhi constraint ini, jadi di suku perturbasi order 1 dan order 2 dan selanjutnya, setiap ada suku background, itu kita anggap sebagai parameter fix parameter. Oke. Jadi untuk selanjutnya suku-suku perturbasi order tinggi itu di variasi terhadap si medan perturbasinya aja. Berarti ini 0. Ya. Nah, ini kan udah kita turunin kemarin ya. Udah kita variasikan, dia 0. Ya. Jadi untuk kasus K-essence, di mana kita perturb scalar field-nya, suku ini itu sama dengan 0. Jadi perturbasi leading ordernya itu bukan di order 1, tapi di order 2. Nah, sekarang kita mau fokus ke sini nih. Fokus ke... Saya hapus dulu ya. Nah, sekarang kita fokus ke order 2. Order 2 ini dia bisa kita tulis aksinya itu bentuknya seperti ini. Ini
Nah, bisa kita lihat ya, dia itu fungsi dari ini, dari background field sama perturbasi, tapi ininya kita anggap parameter fix dan variasinya cuma di suku perturbasinya aja. Nah, jadi kalau misalnya, oh jangan sebentar. Ya, ini sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ini caranya dapetin suku kedua, tinggal kita punya ini, masukin aja ini masukin ke sini ya. Ini masukin ke sini, ambil suku ini. P-nya itu kan kemarin udah didapetin ya. Masukin P sebagai fungsi dari ini kuadrat dan nah ini dia. P-nya udah ada, masukin ini, udah. Ya, ngerti kan? Ada yang mau tanyain dulu? Enggak ya? Terus next. Nah, suku yang ini supaya gampang saya sebut G besar mu ya. Nah, selanjutnya, step selanjutnya. Step selanjutnya saya mau minimasi ini supaya bisa dapat persamaan keadaan yang harus, equation of motion yang harus dipenuhi oleh suku kuadratik ini. Oh ya, ini kuadratik. Kuadratik term. Ya, jadi ini suku background, suku perturbasi linear, suku perturbasi kuadratik. Suku perturbasi linear hilang, jadi leading ordernya suku yang kuadratik termnya. Nah, jadi next itu saya minimasi ini terhadap si medan perturbasinya ya, karena suku ini udah jadi parameter fix backgroundnya. Ya, kok medan sih ya, medan bukan medan. Nah, coba saya tulis dulu 4x akar min G I mu ini ya dv. Nah, kita lihat G besar mu ini dia cuman fungsi dari ini bukan fungsi, dia cuman fungsi dari pi, dari background fieldnya ya. Jadi kalau misalnya kita mau ambil variasinya, sorry ini Pak, harus ada variasi di sini. Dia bisa keluar ya suku ini. X akar min Y, besar mu, dv. Ya, jadi kita cuma punya suku ini yang harus divariasikan. Ini itu nanti jadi oh ya, karena ini skalar, ini bisa ditulis, bisa karena ini sukunya skalar, ini bisa ditulis jadi gini ya. Jadi bisa pakai aturan rantai biasa. Mu V ya. Terus karena ini turunan biasa, jadi bisa dibalik. Ya. Ya, karena turunan biasa sama variasi itu commute. Nah, terus ini karena kita tahu game Uno itu simetrik ya.
mau dibalik mu sama nu-nya kalau dibalik hasilnya akan sama aja. Jadi ini bisa kita jadiin 2. Bentar. Ya, ya benar. Di, sorry, sama aja sih. Iya. Nah, terus ini saya tulis lagi. Jadi gini ya, sama aja kan, karena dia skalar, jadi bisa saya tulis pakai covariant derivatif. Nah, ini setengahnya bisa hilang, setengahnya hilang ya. Oke. Nah, terus ini kita pakai aturan rantai 2 kali supaya ininya keluar. Ya, pakai trik yang kemarin-kemarin. Sama dengan nanti kita punya boundary term ditambah sesuatu dikali ini. Ya, sama caranya kayak yang kemarin-kemarin. Sampai akhirnya kita punya, ini saya langsung tulis hasil akhirnya aja ya, soalnya caranya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. 4 ya. Oke, jadi kalau misalnya ini kita mau sama dengan 0, ini harus sama dengan 0. Nah, kita lihat. Di equation of motion untuk small perturbation-nya, itu ini. Dia harus memenuhi ini. Oke. Dia mau ditanyain dulu sampai sini? Enggak ya? Lanjut. Nah, oke. Nah, ini saya mau tunjukin kalau ini tuh sebenarnya bisa ditulis bentuknya mirip dengan persamaan gelombang. Dengan, ya coba kita lihat. Nah, suku ini, kita lihat ya, suku Gemunu ini, dia itu isinya ini kan. Isinya ini, pertama dia itu simetrik. Dia itu simetrik. Terus kita bisa buktiin juga kalau dia itu positif. Kita bukan kita buktiin, kita pengen dia ini berlaku sebagai efektif metrik. Jadi dia harus memenuhi simetrik, dia harus memenuhi kalau metrik kan ini ya, y x y itu sama dengan 0 kalau x-nya sama dengan 0 atau y-nya sama dengan 0, 1. Terus ketiga, dia harus memenuhi, ini harus lebih besar daripada 0. Enggak, ini enggak, karena kan kita pengen Lorentzian ya. Iya kan Pak ya? Kalau Lorentzian dia nggak harus positif definite kan ya? Ya minimal. Kalau Lorentzian ini juga nggak harus kan ya? Benar nggak?
definisi metrik kan dia harus simetrik, terus dia kalau misalnya ininya sama dengan nol harus minimal salah satunya nol. Terus kalau ini Riemannian ya, ini harus lebih besar daripada nol. Nah ini kalau buat Lorentzian kayaknya nggak butuh ya, yang ini. Yang pasti ini enggak kalau buat Lorentzian. Nah ini enggak saya rasa, kan bisa. Oke, ini simpan aja dulu. Yang udah pasti, yang pasti game unit itu dia simetrik. Jadi kita mau jadikan besaran game unit ini sebagai efektif metrik. Gimana caranya? Pertama kita tuliskan si game unit ini sebagai oh, besaran apa ya? Hurufnya yang bagus. Ini aja ya. G, G, ya. Kita definisikan game unitnya harus memenuhi ini. Kita kasih syarat. Nah, selanjutnya ini kita masukin ke persamaan ini. Persamaan ini kan jadi gini ya bentuknya ya. Mu. Nah, ini kan bisa saya tulis jadi turunan biasa ya, karena dianya skalar. Tapi ini nggak bisa. Sorry, ini V, mu. Jadi kita punya ini. Ya, ini saya pindah ke sini. Ya, sampai sini jelas ya. Ini saya cuma mengubah ini. Saya masukin si G-nya, suku ini ke sini. Ini saya ubah jadi turunan biasa. Nah, terus selanjutnya ini. Ini saya mau tuliskan dalam bentuk turunan biasa. Jadi saya keluarin Christoffel simbolnya ya. Kan bentuknya jadi gini ya. Turunan di bawah ya. Minus jadi plus. Ini minus ya. Minus Christoffel simbol. Oke. Alpha. Bentar, bentar. New. Ini kan yang di ini ya. Oke. Salah. Ya, ya ini cuman ini kan kayak X plus ya, sorry. Plus plus ini kan plus. Iya, plus sorry. Kan kayak X mu. Nah, benar ya ini ya. Cek dulu. Mu. Nah, jadi nah, terus kedua ruas saya kali sama 1/akar determinan G. Lupa. Akar determinan G-nya lupa di sini. Harusnya ada. Iya, ini. G. Ya, gini ya. Nah, kalau saya bagi sama ini semua, berarti saya punya 1/akar G. G mu. Ini hilang ya ininya sama ini.
Nah, kenapa eh, saya kalikan sama saya saya jadiin eh, efektif metriknya bentuk ini, saya kaliin lagi tuh karena saya pengen tulis ini sebagai Laplacian. Ya, ini kan definisi Laplacian di ruang lengkung ya. Jadi kalau misalnya Laplacian biasa kan cuman d mu d mu kali suatu fungsi kan. Kalau di ruang lengkung misalnya pakai koordinat sferis kan dia bisa digeneralisasi kayak gini kan. Nah, jadi akhirnya persamaan equation of motion untuk pi mana pi? Ini ini bisa ditulis sebagai persamaan gelombang tapi ada kayak suku damping gitu loh. Oke, jelas ya. Yang mau ditanyain dulu sampai sini? Ini Lorentzian. Oke lah, kalau misalnya nggak mau nyebut Laplacian, berarti kita sebutnya apa? Laplace-Beltrami. Generalisasi. Nah, Laplace. Kan Laplacian kan yang ini kan, Pak. Nih, itu dia definisinya kalau di R kan ini. Ya, kalau misalnya kita pindah ke koordinat bola aja, misalnya dia memenuhi ini kan. Ini metriknya tinggal diganti yang satu R kuadrat, kuadrat sin theta ya. Masukin ke sini, ini kayak Laplacian di koordinat bola. Iya. Digeneralisasi lagi untuk bukan buat yang flat space, kita harusnya dapat Laplace Beltrami. Nah, tapi setahu saya Laplace Beltrami ini nggak tahu, selama ini saya cuma pakainya di Riemannian aja. Kalau di Lorentzian jadi di Alembert ya, kalau nggak salah yang ini ya, ya nggak sih? Karena ada karena salah satu variabelnya jadi minus tandanya. Oke, gampangnya ini saya sebutnya Laplace Beltrami aja dulu sementara. Ada yang mau ditanyain dulu? Nah, jadi moral of the story-nya, saya ulang lagi ya. Si decay essence, bagian scalar field-nya itu saya perturbasi, jadi bagian background sama bagian small perturbation-nya. Terus kita bisa tunjukkan kalau small perturbation-nya ini, dia memenuhi persamaan gelombang yang ada suku dampingnya sedikit. Jadi suku dampingnya ini kalau misalnya space-nya 0 jadi hilang kan. Nah, fisiknya itu kayak misalnya eh, kita di pantai, terus ada laut. Nah, lautnya ini jadi backgroundnya, jadi background. Terus ada orang berselancar uh, di di laut itu. Nah, orangnya itu bisa kita anggap si small perturbation-nya. Mungkin nggak tahu tepat sih, tapi ya kalian ngerti kan ya maksudnya gimana? Nah, si bagian background itu si lautnya itu sendiri, kalau misalnya ada orang di sini, ada observer, dia itu kan di laut ada ombak ya. Nah, ombaknya itu juga dia kan punya kecepatan terhadap orang yang diam di sini. Nah, kecepatannya itu nanti akan eh, kecepatan empatnya itu nanti akan kita definisikan dari suku ini. Ini kan kayak kecepatan si field terhadap observer yang at rest di space time yang M dengan metrik G mu. Nah, sedangkan si suku small perturbation itu kayak kecepatan si peselancar ini terhadap bisa terhadap si background atau bisa terhadap si
orang ini ya. Tapi ngerti kan kalian ada intinya tuh ada space time M. Di space time ini ada kita taruh field, kita taruh background. Background ini dia bisa bergerak terhadap si observer yang at rest di M. Nah, tapi di background ini ada gelombang kecil yang ikut gerak juga gitu. Ya. Dan gelombang kecil yang bergerak di background ini persamaannya memenuhi persamaan gelombang. Ya. Ada yang mau tanyain dulu? Ya, wave ntar malah ada kayak causal cone gitu Pak. Ntar coba ya, saya lanjut aja ya. Ya, memang efektif metrik dia. Jadi kalau misalnya si ininya ada observer yang bergerak terhadap si perturbatif ini, observer yang diam terhadap si ya diam atau inersial terhadap ini, dia akan melihat si uh, metriknya itu efektif metriknya tuh ini si G game ini. Jadi ada dua metrik. Ada metrik satu metrik space time, mana metrik space time? Metrik space time-nya itu si tadi udah saya hapus yang G mu ada ini efektif metriknya. Jadi kalau misalnya kita anggap si scalar field-nya ini kayak fluida, fluidanya itu menganggap si metriknya itu dia bergerak sesuai dengan metrik ini gitu, bukan yang ini. Bagian ini tuh ntar masuk ke dalam sini. Ada yang mau tanya dulu? Nah, tadi sampai mana ya? Jadi ini saya hapus ya. Nah, oke, balik lagi ke sini. Nah, saya mau tulis ini suku ini apa ya? Ini dari analogi kita yang tadi ini kan kita bisa anggap kayak semacam velocity si backgroundnya terhadap observer yang at rest terhadap ruang waktu kita. Jadi ini bisa saya mau dapatkan besaran yang mirip sama for velocity. Caranya gimana? Ini saya didefinisikan seperti ini, tapi harus dijamin kalau normnya itu sama dengan min 1. Ya, sesuai definisi for velocity ya. Jadi jadi saya define for velocity dari background itu seperti ini. Nah, ini bisa ditulis ya dari X sama dengan dari definisi X ya. Definisi X kan ini ya. Jadi ini bisa ditulis ya. Ini for velocity
dari si background atau kecepatan si ombak di lautnya gitu ya. Setelah ini teh apalagi ya. Hmm. Ya, jadi saya bisa tulis si game Yununya sekarang, game Yunu besarnya sama dengan apa nih? Sorry. Ya. Nah, terus selanjutnya saya mau cari inverse-nya, inverse dari game Yunu ini. Caranya gimana? Tinggal pakai cara nyari inverse biasa ya, satu per determinan kali ajoin ajoin atau kofaktor ya, lupa saya. Ya pokoknya pakai cara biasa buat nyari inverse. Saya langsung kasih aja ya hasilnya. Hasilnya itu eh, dp per dx min 1 dim Yunu ditambah 2x. Ups, ini harusnya turunan 2 kali ya. Ya, udah dapet. Nah, jadi ini yang kalau ini tadi kan inverse matrix ya. Inverse matrix, sorry. Ini inverse effective matrix, efektif. Ini yang sekarang metriknya, efektif metrik. Ya, timeline. Ya. Hmm. Iya. Iya, nanti konsepnya keluar Pak. Nanti ada caranya supaya dia ada yang mana? Iya, akarnya nggak boleh negatif. Iya benar Pak. Nanti iya ini saya udah masukin konstrain kalau saya mau dia jadi velocity. Ya. Hmm. Hmm, ini kan kan ini dia ini vektor kan. Vektor kan secara umum di manifold nggak harus besar sama dengan satu. Ya, jadi ini constraint juga kenapa nggak? Iya ya. Nah, ya kalau misalnya saya definisiin U-nya seperti ini, berarti otomatis U-nya trivial, betul. Jadi constraint-nya itu di sini itu maksudnya. Iya, ini nanti ini nanti harus ya Pak. Nanti itu saya bahaskan ini tadi kita mau dapetin causal count. Causal count. Nah, nanti ini salah satu constraint-nya ini.
Yang bagian ini nggak boleh besar daripada 0, nanti bagian suku keduanya ini nih, ini nanti juga nggak harus lebih besar dari 0. Ada di sini. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Tadi sampai mana? Oh ya ini. Nah, jadi efektif metriknya itu ini ya. Masih hapus. Dia bisa dituliskan dalam bentar. U-nya mana? Iya U-nya lupa. Bentar. Ini ada dikali. Nah, ya. Ini. Nah, terus ini saya tulis supaya agak rapih. Ini saya tulis ini ya. Jadi kalau ada X di bawah P, itu berarti kita turunin dia satu kali terhadap kinetic termnya. Jadi ini saya tulis PXX. Ya, jadi ini bisa kita tulis 1/PX. Ini PX. Ini PXX. Ini juga PXX. Ya, oke. Cuman penulisan aja. Saya tulis lagi deh, biar nggak bingung. Ya. Nah, ini saya keluarin ya. 1/PX ini saya keluarin. Kita dapat G mu tambah 2X PXX mu. Bener gak sih? Salah. Sebentar. Oh iya benar. 2X PXX plus PX ya. Nah, ini di papernya dianggap harmful, jadi kita analisisnya ke bagian ini aja ya. Ini karena tadi saya udah pakai tilde, berarti saya pakai ini ya, pakai bar. Oke, jadi sekarang kita ambil efektif metriknya ini. Cuman dari yang asli ke suku ini cuma pakai transformasi konformal aja. Nah, jadi sekarang kita fokusnya ke sini aja ya. Nah, selanjutnya suku yang ini, mana suku yang mana? Ini. Suku ini itu saya definisikan sebagai 1 CS kuadrat. Nah, ya, jadi suku yang ini saya definisikan sebagai ini, besaran ini.
Nah, nanti kita bisa dapat si CS ini sama dengan besarannya PX plus 2X X. Kenapa saya definisiin seperti ini? Nah, nanti akan kita lihat. Ini sebenarnya observable apa sih kalau misalnya fisisnya apa? Nah, kalau kita mau tahu fisisnya besaran CS ini apa, kita balik lagi ke persamaan gelombang yang tadi. Persamaan gelombang yang tadi itu kan bentuknya ini ya. Ini bukan yang itu ya, yang tilde. Nah, di persamaan gelombang tuh ada yang namanya WKB approximation. Udah pada ngambil belum ini? Udah pernah dengar? Oke. Jadi intinya kita cuma ambil bagian yang prinsipal part. Bagian yang turunan derivatifnya paling tinggi. Jadi turunan derivatif untuk gelombangnya yang paling tinggi. Nah, ini kan dia ada suku, ini kan order 2 ya. Order 2 berarti kita punya suku ini ya. Sedangkan ini order 1. Nah, jadi kita ambil ininya aja untuk melakukan si equal analysis. Kita ambil suku ininya aja. Ini bisa kita tuliskan. Tadi gimana sih? Sorry, ini mendingan saya jabarin aja deh. Ini kan jadi d mu g mu dv p ya, ditambah tambah suku ini. Nah, ini saya bisa tulis gini kan. Salah. Sorry. Ini di depan. Ditambah dv ditambah suku ini ya. Nah, jadi bagian yang kita ambil untuk analisis bagian ini aja. Seperakar G-nya kan masuk di sini, Pak. Jadi ini udah masuk ke sini. Kan tadi ini kan ada 1/, ya. 1/akar. Iya, ini kan masuk ke sini. Kan saya definisinya ini. Ya. Jadi ini kan karena 0, jadi saya nggak, yang di luar kaliin 0. Saya kaliin sama akar G. Iya, yang ininya kita nggak peduliin lagi. Jadi saya cuma fokus sama ini. Iya, memang kalau misalnya mau ditulis precise nanti ada harus dikaliin sama akar G, tapi ininya saya nggak peduliin lagi. Saya cuman mau nunjukin cara dapetin si causal count-nya dari sini. Kan kita cuman pengen tahu ini observable apa sih. Nah, untuk kita bisa tahu ini observable apa, cukup kita lihat bagian ininya aja. Bagian apa sih, ekonal lah kalau nggak salah. Nah,
Saya lanjut ya. Ya, hapus lagi. Nah, ini Gemunu sebelumnya itu bisa saya tulis kan, bentar ya, coba Gemunu mana-mana. Nah, ini ya. Terus ini kalau misalnya kita tulis, kita ambil bagian, kita jabarin bagian time-nya sama bagian mix. Kan jadi gini. Terus habis itu apa lagi ya? Nah, terus lalu kita ambil uh, fluid press frame. Nah, kan kita tahu U itu kan kecepatan for velocity dari si background ya. Lalu kalau misalnya kita ambil reference frame yang diam terhadap si fluid, berarti kan ini jadi satu ya, 1,000 ya. Diam terhadap si background fluid. Nah, sebelumnya kan saya juga sempat bilang kalau misalnya bagian metriknya itu kita abaikan. Nah, tapi di sini kita pakai aproksimasi juga. Bentar. Oh ya, sorry. Maaf, maaf. G-nya itu kita selalu anggap statik ya. Statik. Jadi G-nya statik. Terus ini juga kita hanya ambil sebentar G. G-nya statik. G mu nu itu sama dengan N mu nu plus H mu nu. Kita ambil bagian yang cuman kita ambil bagian backgroundnya aja. Jadi ini dia jadi bagian flat, ini 0. Akhirnya kita punya ini 1. Nah, masukin kondisi ini semua, yang ini dan yang ini. Akhirnya kita dapat ini ya. 2x, pxx, ini 0, ini px, pj. Ya. Nah, lalu kondisi ini kita masukin ke persamaan ekonol yang tadi. Ekonol tuh yang gini ya, dmu dv sama dengan 0. Masukin semua, itu nanti kita dapat persamaan kayak gini. Salah. Oh iya benar. Ya. Nah, karena kita
ini kan ngambil bagian ekonal aja gitu, artinya kita bikin aproksimasi WKB ya. Berarti dan untuk aproksimasi WKB solusinya itu kita pakai ansatz kalau dia memenuhi wave plan wave ya. Jadi I Kx min omega t. Nah, kita masukin solusi ini, ansatz ini ke sini, masukin ke sini juga. Nanti kita akan dapat ini omega kuadrat sama dengan min Tx K ya. Nah, ini kan jadi kayak semacam persamaan apa namanya, dispersion relation ya. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau misalnya kita tulis seperti ini kan, X plus X X kali K. Ini kan jadi kayak kecepatan fase ya. Nah, jadi karena kita itu pengen tahu CS itu apa sih sebenarnya, CS itu persamaan fase dari kecepatan fase dari wave equation si small perturbationnya. Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, jadi akhirnya persamaan metrik kita bisa ditulis, efektif metriknya bisa ditulis bentuknya seperti ini, 1 minus ya, plus minus CS kuadrat ya. Ya. Clear ya? Abisnya soalnya pakai ini kan di di apa sih? Di projectnya. Dia mau tanya dulu. Nah, sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Ini saya hapus dulu. Kuadrat mana? S kuadrat. Ini. Karena kan keluarnya ini Pak, kan dia dari persamaan ekonal tadi. Ekonal yang tadi kan bentuknya kuadratik ya. Karena dia bentuknya kayak gini kan, kita cuma ambil bagian ininya tadi, kita masukin ansatznya EI KX min omega T. Tadi kan ini yang kita ambil frame si gelombang pi-nya, headrest. Berarti kan ini ya, ini udah kita masukin, metriknya juga kita ambil perturbasi order pertamanya aja. Ini persamaan nanti kan yang tadi panjangnya saya tulis, karena kita lakukan aproksimasi WKB, berarti ansatznya ini, ansatznya kita masukin, dapat persamaan ini. Oke, ini udah. Enggak, kita nggak definisin ini awalnya juga nggak masalah, tapi kita
Nanti kita bakal, kalau misalnya kita nggak definisin di awal, kita langsung ngerjain ekonal, kita dapat relasi ini. Nah, kita akan arrive ke sini. Nah, dari situ kan kita bisa tahu, ya langsung, nggak harus didefinisiin. Lang ya, karena dari ekonal sini, bagian ini. Nah, kan kita dapat ini ya. Ya, karena dia ini kan. Bergantung kalau misalnya kita mau pakai ini kan kayak dispersion relation ya. Nah, itu pertanyaannya yang berarti Bapak tanyain, apakah kita mau dispersion relationnya selalu memenuhi ini positif atau enggak gitu. Kalau misalnya ini mau positif, ya boleh aja. Kalau misalnya enggak juga, efeknya kemana? Nah, ini saya nggak tahu. Kan dispersion relation, ini kan kayak velocity kan, Pak? Velocity itu speed. Quantum kan gini. Ya sih? Omega. Kalau kalau misalnya kita turunin dari WKB, dia nggak ada constraint kalau dia harus positif atau negatif. Nah, tapi di paper yang saya baca, dia definisikan ini. Berarti berarti kayaknya kalau misalnya merefer dari paper, secara implisit ini harus selalu positif buat K essence. Tapi kalau misalnya diturunin langsung dari WKB, nggak ada constraint dia harus positif kan Pak ya? Ya, ya sip. Ya, oke, ada yang mau ditanyain? Jadi, ya, berarti itu yang apa resolusinya itu dia yang di finance itu yang si itu ya ya, ini, dia yang harusnya itu ya. dan dia berarti pendekatannya tuh dari WKB dulu atau dia di itu sih apa tahu Dari WKB sebenarnya. Uh, bisa langsung start dari jadi uh, setelah kita dapat ini persamaan apa sih persamaan gelombangnya, ini kita bisa langsung pindah ke WKB, nanti dapat dispersion relation. Nah, ini nggak perlu dikasih constraint apa-apa, tapi dari paper yang saya baca, dia selalu dia definisikan ini C kuadrat S. Ya. Jadi, ya. Tapi ya. Ini kan dia omega kuadrat ya Pak. Ini juga dia kuadrat. Berarti kalau misalnya ini faktornya, ini gelombang biasa. Ada faktor di W-nya itu ada faktor yang kita belum tentu itu positif. K-nya juga yang kamu uraiin awal tadi. Kita kuadratnya itu ada faktor juga yang kita belum tentu. Kita nggak tahu itu positif.
bukannya ini harus positif ya, karena kan ini sesuatu dikali K. Jadi kalau Ya, misalnya kalau kita itu mau kalau diasumsikan bahwa kita mau pakai itu di constraint jadinya bukan pasti positif. PX per PX per X PX secara general itu bisa positif bisa negatif. Kalau kita pakai pendekatan bahwa ini kan sebenarnya limit ya, tentu bahwa solusi itu harus ya harus plan wave di satu region. Ya, ya WKB, WKB. kalau saya nangkepnya kalau di persamaan orang lihat 400 Ya kalau kita mau mengkonstrain si omega dan K-nya itu harus real, berarti ya dia harus terconstrain lebih besar dari nol. Ya, clear ya. Makanya di papernya dia langsung cek kuadrat. Nah, ya, jadi harus lebih besar dari nol. Oke? Ya, jadi ya kalau misalnya kita memang mau ininya selalu real, apa sih frekuensi sama wave vectornya selalu real, berarti C-nya harus sip. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Jam berapa sih, Pak? Aduh, jangan bilang saya nggak sempat. Ya ampun, masih ada EGB harusnya. Ya udah, saya lanjut dulu ya, dikit lagi kok. Uh, dikit lagi. Nah, jadi tadi udah clear ya, CS itu dia harus selalu uh, lebih besar daripada 0. Harus lebih besar daripada 0. Ya benar. Nah, ini ya. Ini ya benar. Nah, selanjutnya kan berarti sekarang kita punya dua metrik nih ya. Kita punya metrik efektif sama metrik space time. Nah, ini CS ini kecepatan si perturbasi gelombang velocity fast velocity. Nah, karena bentuk dispersion relationnya seperti ini ya, berarti kan kalau kita kembali ke persamaan gelombang, dia kan si C kuadrat ini dia bisa dia itu phase velocity-nya sama dengan kecepatan grupnya ya. Kalau bentuknya kayak gini. Nah, untuk di space time itu kan kita tahu kecepatan cahayanya. Gimana sih caranya? Ini itu udah. Nah, sekarang saya bahas sedikit horizon ya. Benar kan killing ya? Kalau misalnya kita punya metrik,
SV ini anggap si metrik di space time-nya itu statik ya. Berarti nggak ada campuran antara T sama X. Nah, ini kan saya bisa selalu tulis kalau metriknya statik jadi gini ya. DIJ, DXI, DXJ ya. Nah, kalau misalnya saya pengen tahu, saya pengen dapatkan null vektor, kan tinggal saya set 0 ya. Nol, berarti ini kita bisa solve ya dt. Oh, sorry, ini minus. Minus nggak? Enggak. G00, DIJ, DXI. Ini. Nah, ini supaya gampang saya tulis bagian ini, saya tulis R aja ya. GRR, DR kuadrat, plus R kuadrat, D kuadrat ya. Bagian ini berarti nggak saya anggap. Jadi di sini saya cuma punya untuk kasus yang statik dr kuadrat per dt kuadrat sama dengan minus G00 per RR ya. Ya, berarti dr per dt akar minus G00 per RR. Ya, ini kecepatan karena dia null path, berarti kita bisa tulis ini kecepatan cahaya di M dengan metrik G. Ya. Ya. Dan kalau misalnya M-nya flat, ini kembali ke 1 C. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya space time dengan metrik G, G-nya statik, kecepatan cahaya di space time itu ini besarnya. Ya. Nah, sedangkan di space time ini kita punya scalar field juga. Scalar field-nya itu kecepatannya CS yang tadi. Ini kita sebut aja velocity of light-nya C ya. C. Tapi dia nggak konstan karena bergantung dari si space time-nya. Oke. Nah, jadi di M kita itu punya kecepatan cahayanya besarnya G00 per GRR. Terus kita punya juga kecepatan si rambat gelombang pi itu besarnya itu P X per 2X XX. Ini kan kayak apa ya? Kayak kecepatan suara gitu kan. Jadi saya sebutnya kalau ini uh, light light speed. Ini karena dia mirip kecepatan suara. Saya dan paper yang saya baca dia sebutnya sonic speed. Nah, ini kita bisa bandingin light cone ini terhadap si cahaya. Jadi kalau misalnya CS-nya sama dengan C, berarti cone-nya dia punya causal structure yang sama gitu dengan
cahaya. Nah, saat dia CS-nya sama dengan C, ini kasus Kay Essence yang tadi itu, dia balik ke massless Klein Gordon. Nah, tapi kalau untuk kasusnya di mana si CS-nya lebih kecil dari C, itu mereka nyebutnya di papernya subliminal. Jadi si kecepatan sonic speed-nya itu, atau apa ya istilahnya? Fonon ya? Fonon mah kuanta ya. Ya, kecepatan si wave-nya itu, si wave-nya itu dia akan lebih kecil kecepatannya daripada kecepatan cahaya, sehingga dia kalau misalnya ada horizon, dia nggak akan bisa escape dari horizon itu. Nah, tapi kalau misalnya dia ternyata lebih besar, ini superliminal, dia lebih cepat dari cahaya, dia bisa escape. Nah, tapi kalau di paper yang saya baca, dia nggak bilang apakah ini uh, diizinkan atau enggak gitu. Jadi saya juga kurang tahu. Jadi ini akhirnya kita ngebandingin kecepatan rambat, kecepatan propagasi si perturbasinya terhadap kecepatan cahaya. Oke. Ada yang mau ditanya dulu? Nah, kayaknya selesai kuliah Essence sampai sini aja. Yang selanjutnya itu topiknya Abisha soalnya.